Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin takdir batin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat sehat walafiat serta iman Islam. Alhamdulillah berkat nikmat dan rahmat tersebut yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan takbir. Mudah-mudahan salat maghrib berjamaah kita senantiasa diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam semoga selalu bersama-sama kita sampaikan kepada kehadiran kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat, para keluarga, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah takbir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai manusia ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan sudah barang tentu kebahagiaan dunia dan akhirat yang menentukan kita sendiri. Allah sudah memberikan petunjuknya kepada kita di dalam Al-Quran. Dan yang ada 4 kunci atau 4 hal sehingga kita ketika mengerjakan ini mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Walaupun banyak, tapi mungkin ini di antara yang bisa kita lakukan atau amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu kita mencari rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di surat Al-Baqarah kalau nggak salah itu di 186. Kita selalu mencari rezeki yang halal dan menjauhi dari akhlak setan. Dalam arti setan itu menggoda kita agar kita mencari rezekinya yang tidak halal. Apapun itu pekerjaan kita kerja mencari rezeki yang halal. Kita usaha dagang cari yang halal. Kita usaha apapun, pekerjaan apapun, kayak ojol misalkan, ataupun kita bekerja di kantor, di pabrik, yang penting halal. Jangan sampai kita berbagai macam cara kita lakukan sehingga rezeki yang kita dapatkan tidak halal. Karena rezeki yang halal itu rezeki yang sudah Allah tentukan dan disitulah ada keberkahan. Jadi jangan sampai nanti keluarga kita tidak kasih dengan rezeki yang tidak halal. Walaupun pertamanya halal,
bercampur. Nah, kalau sudah bercampur maka masuk ke dalam tubuh kita, dari keluarga kita, dari kita, anak kita, dan keturunan kita. Nah itu nanti ada rezeki yang tidak halal yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, nanti berefek pada kehidupan kita, baik ibadah ataupun dengan tetangga. Salah satunya, jadi mencari rezeki yang halal, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita usahakan harus rezeki yang halal. Nah, yang kedua adalah qanaah, ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita, menerima pemberian Allah. Pertama, diri kita, anggota tubuh kita yang Allah sudah berikan, kita terima. Kita tinggi, kita terima. Kita pendek, kita terima. Hidup kita mancung, kita terima. Hidup kita pesek, jangan protes. Karena itu pemberian Allah. Jadi seluruh anggota tubuh kita, ketika Allah sudah kasih, alhamdulillah, kita diberikan sempurna. Karena masih ada yang Allah ciptakan tidak sempurna, kita bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dilahirkan dengan sempurna, apapun tidak sempurna, itu Allah kasih kelebihan dan kekurangan kepada hamba-Nya. Maka menerima. Kedua, kita terima istri kita, jodoh kita, alhamdulillah sampai sekarang nemenin kita sama-sama sampai tua. Syukuri. Ya Allah kasihnya terbagi. Kita minta ya Allah berikan istri saya yang cantik, misalkan waktu belum nikah, kan begitu. Maunya kan begitu, cantik, seksi, mohon maaf misalkan, kan impian kita manusia begitu. Ternyata Allah nggak kasihnya ya kurang cantik lah misalkan, bodinya kurang seksi, tapi disedia sama kita. Nah itu Allah yang berikan, kita terima. Pekerjaan kita yang alhamdulillah sampai sekarang kita jalani, diberikan keberkahan, kita terima. Kita menjadi pejabat yang Allah sudah gariskan, jadi pejabat, jadi pejabat. Allah gariskan kita jadi buruh, jadi buruh. Allah jadikan kita sebagai staf karyawan, staf karyawan. Menerima ridho dari Allah, ketentuan Allah kita ridho. Qanaah. Jadi menerima apa? Adanya menerima yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas di sini ketika kita berhadapan atau dengan orang lain. Jadi ketika ada orang yang sekiranya menjelekkan kita, menghina kita, ataupun yang lainnya, terima kasih. Ya mungkin nanti ada hikmah di balik dia menjelekkan kita ataupun menghina kita. Karena di satu riwayat ada dikisahkan sahabat Rasul, dia Rasul berkata bahwasanya di hari surga. Karena penasaran, kalau kita diintip amalan apa yang dia perbuat sehingga Rasulullah mengatakan bahwasanya di hari surga. Kita selama 3 hari 3 malam. Kalau dilihat sholat sunnahnya biasa aja, nggak pernah sholat tahajud, nggak pernah dihafalkan, nggak pernah sholat sunnah duha, biasa aja amalan sunnah. Ternyata ada satu amalan yang ketika dia sebelum tidur, dia berdoa kepada Allah mengikhlaskan. Kalau ada orang yang menjelekkan dia, menghina dia, ataupun menjolimi dia, dia ikhlaskan. Bahwasanya sehingga ketika dia sudah mengikhlaskan, tidak ada dendam.
saya sudah ikhlaskan, saya ikhlaskan. Kan paling lima nggak tahu kehidupan saya, oke? Dia berkata ini itu, ya udah berarti kita ikhlaskan. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya diampuni dosa kali ini. Nah gitu kan. Tapi setelah itu besok pagi kita udah akan ada biasa aja. Tapi kalau kita akan ikhlaskan, Pak Yuli yang mengingatkan besok gua ini lagi. Jadi dendam jadinya, ngebales. Karena kan di Rasulullah SAW sudah mengajarkan ketika kita sebelum tidur ada 4 hal yang harus kita lakukan berdoa maksudnya. Yang pertama, atau Quran. Tapi dengan istilah kita membaca surat Al-Ikhlas, Qul 3 kali sama dengan kita akan Quran. Kedua kita baca sholawat. Nah yang ketiga mendoakan, memohon ampun kepada Allah untuk diri kita dan kaum muslimin dan muslim. Nah itu yang ketiga. Yang keempat melaksanakan umroh dan haji dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah disunahkan seperti itu tuh Rasulullah ketika kita mau tidur. Nah yang ketiga itu kita berdoa kepada Allah supaya mengampuni diri kita dan kaum muslimin dan muslimah. Jadi biar kita nggak ada dendam lah walaupun. Jadi kenapa? Biar kita ya enjoy aja. Biar aja orang mau kata apa sih, mau ngejelekin apa, biarin aja. Dan kita tahu kan gitu istilahnya. Buat apa kayaknya? Jadi kita santai, jadi nggak ada dendam. Yang terakhir adalah sabar. Nah ini yang penting. Sabar dalam menghadapi ujian atau musibah yang Allah berikan kepada kita. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika kita sabar dalam ujian kehidupan, Allah akan naikkan 100 derajat. Ketika kita diberikan ujian dalam ketaatan, dalam ibadah apapun, Allah akan naikkan lagi 100 derajat. Ketika kita diberikan ujian dalam hal kemungkaran, nah itu Allah naikkan lagi 100 derajat. Insyaallah kalau kita bersabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan ujian kepada hamba-Nya yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pasti. Tapi Allah kan berjanji juga, Inna Allah ma'a sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita tak perlu takut. Sabar dalam menghadapi apapun, ujian apapun. Karena kita manusia ketika kita masih hidup di dunia pasti ada ujian dan musibah. Ketika kita cara untuk menghadapi itu dengan kesabaran. Ya, man sabara, zofira, barang siapa orang yang bersabar, maka dia akan dapat. Maka nanti ada hikmah di balik kesabaran kita ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan dengan 4 kebahagiaan ini yang kita lakukan, insyaallah kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena ketika kita mendapatkan kebahagiaan akhirat, implementasinya di dunia, outputnya kita dapat nanti di akhirat di dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mendapat surga atau masuk ke dalam surga, maka itulah kita mendapatkan kemenangan di akhirat, kebahagiaan di akhirat. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, di dunia bagaimana kita? Kalau kita mau sengsara, ya dunia sengsara. Tapi kalau dunia sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan di Nabi Muhammad. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah, melaksanakan kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad. Kalau kita doakan tetangga kita yang masih sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astagfirullahaladzim, 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala kulli syai'in wa rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bil haqqil Fatihah, Allahumma bi syarril Fatihah, Allahumma bi barakatil Fatihah, Allahumma bi syafaa'atil Fatihah, Allahumma bi jatil Fatihah, Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana jannata ma abrina insyaallah rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Taklim rutin pada salat maghrib di Masjid At-Taqwa Peman Kota Mendua, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemudian sampai berstandar telah tersedia dan saya doakan semoga berikan pahala seperti yang ini, berikan pahala dan belum melakukan darah dan berikan bersama-sama batin ini tetap istiqomah kepada Allah. Berikan terangkat rezeki Indonesia setelah penghasilan finansial banyak halal barakah dan akhirat. Semoga berikan kesempatan untuk menaikkan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Al-Mukarram dan Madinah Al-Munawwarah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.